bahasa saya tidak terlalu tinggi kan? Ya, mohon maaf ya kalau kurang dipahami. Ya, mohon maaf betul. Saya susah menyederhanakannya karena menurut saya ini sudah sangat rendah bahasanya. Ya, baik, saya berupaya untuk memahamkannya. Baiklah. Jadi tujuan pendidikan nasional ini apa? Dan seharusnya pendidikan bangsa ini dikembalikan ke tujuan Undang-Undang Dasar Pendidikan. Silahkan dibaca Ustaz. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3. Silahkan baca Ustaz. Pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Allahu Akbar. Luar biasa. Itulah hasil jerih payah para ulama kita, Pak. Menetapkan satu tujuan pendidikan nasional yang syarat dengan prinsip hidup kita. Berarti tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 1945 ini ada 4. 1. Meningkatkan keimanan. Kedua, ketakwaan. Ketiga, akhlak mulia. Ini pendidikan karakter, Pak. Islam jauh lebih duluan mengembangkan model pendidikan karakter. Bahkan Pak, ada seorang dokter meneliti penelitian antara pendidikan karakter yang ada di Jepang dengan pendidikan akhlak yang sudah dikembangkan di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Sebenarnya lebih bagus konsep pendidikan karakter akhlak kita, Pak. Pendidikan akhlak kita. Cuma sayang kurang komprehensif itu. Kita perlu menggali lagi dan menerapkan lagi. Ada yang keempat apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Dulu di zaman Pak Habibie itu ada satu istilah yang luar biasa. Saya sengaja memunculkan tokoh-tokoh bangsa ini, Pak, karena kita sekarang acaranya acara lembaga pendidikan. Kita bawa betul bagaimana tokoh-tokoh bangsa ini punya prinsip. Pak Habibie itu bukan orang sembarangan. Saya ketika Pak Habibie meninggal, saya sering menangis. Saya merasakan kita kehilangan orang besar di bangsa ini. Dalam sekian ratus tahun Pak susah mencari orang sekalibernya Pak Habibie rahimahullah ta'ala. Jasa beliau, bagaimana keinginan beliau membuat pesawat terbang luar biasa. Dan zaman Pak Habibie ada satu istilah. Apa istilahnya? Meningkatkan infak dan ittaq. Apa itu infak? Iman dan takwa. Ini ittaq apa itu? Ilmu pengetahuan teknologi. Ini Pak Habibie bilang hati kita ciptakan, hati kita lahirkan, hati Mekah dan punya wawasan seperti wawasan di Jerman. Pak Habibie itu, Pak, disertasi S3-nya cuma 28 halaman. Sekarang kalau orang nulis disertasi itu berapa halaman, Ustaz? Bahkan ribuan. Ada yang ribuan. Tapi dapat diterapkan dan hasil disertasi dan penelitian dia itu dalam ranah kehidupan. Itu dia. Kalau Pak Habibie, Masya Allah, ternyata Pak, dengan hasil penelitian Pak Habibie, dengan ide Pak Habibie rahimahullah ta'ala, dulu pesawat itu, Pak, itu mogok, kemudian daya tahan dan terbang itu masih kurang.
ada Pak Habibie dapatkan satu penemuan, hasil karya penemuan Pak Habibie itu dipakai dunia. Allahu Akbar. Terlepas dari kekurangan, kehilafan beliau semasa hidup, itulah namanya manusia. Semoga Allah Ta'ala masukkan beliau dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jasanya luar biasa untuk bangsa ini, bahkan umat seluruh dunia. Baik, iman dan takwa, 4 tujuan pendidikan Indonesia ini, Pak. 4 tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang. 1, iman dan iman. 2, takwa. 3, akhlak mulia. 4, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, anak-anak kita ini. Baik, sekarang anak-anak bapak sekolah di mana? Apa nama sekolah kita nih, Ustaz? Sekolah apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Lah, Sekolah Islam Abu Bakar As-Siddiq. tingkat SMP, SMA atau apa? Dan Sekolah dasar. sekolah dasar Terus Islam terpadu. SDIT. Nah, ini yang saya inginkan. Apa kepanjangan SDIT? Sekolah Dasar Islam Terpadu. Apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Oh, luar biasa itu. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Apa tujuan Bapak mendokkan menyekolahkan anak Bapak di sini? Saya pengen mewujudkan anak saya sebagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kira-kira Pak, mana yang lebih tercapai? Tujuan pendidikan anak, tujuan pendidikan nasional dengan model sekolah SDIT dengan model yang lain. Jangan sebut, cukup itu saja. Kita bukan sedang menjatuhkan lembaga lain, tidak. Tapi kita sedang ingin meyakinkan bapak-bapak bahwa menyekolahkan anak di SDIT selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar. Itu dia. Berarti Pak, untuk mewujudkan itu di SDIT pas, betul Pak ya? Sepakat ini? Alhamdulillah. Cuma tentu kita perlu, ini PR menjadi apa namanya? Menjadi tanggung jawab. Kullukum ra'in, kullukum ra'in wa kullukum apa? Mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Terjemahannya sering pemimpin, Zat. Padahal ra'in ini sebenarnya pengembala. Dalam bahasa Latin itu disebut pastor itu. Jadi dalam bahasa kita sebenarnya pengasuh. Ini dia. Jadi setiap kalian itu pengasuh itu dan diminta pertanggungjawaban. Maka nama sekolah dasar Islam Terpadu ini akan dipertanggungjawabkan pula nanti. Itu dia. Baik. Artinya keterpaduannya seperti apa? Itu menjadi PR besar dan tugas tentunya lembaga kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini. Pendidikan akhlak, Pak. Iman. Ada diajarlah Pak. Kita syarah ini, kita uraikan ini. Pendidikan iman. Pendidikan iman. Iman itu ada berapa, Pak? Iman itu ada berapa? Dulu kalau orang tua-tua kita mengajarkan apa? Baramulo rukun iman itu laya itu onam para karo. Aduh, dulu si kosan. Nah, yang pertama iman pado Allah Ta'ala. Itu cara orang tua dulu. Karena itu bulu baru yang dapat. Itu anak-anak zaman dulu hafal rukun iman. Dan iman itu Pak luas. Bayangkan Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala menulis kitab Syu'abul Iman, 77 cabang iman. Iman itu 6 rukunnya. Ada 2 yang
paling mantap dimasukkan Nabi ke dada para sahabatnya, al-imanu billah dan al-iman biyaumil akhir, iman kepada Allah dan iman kepada